selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masih tetap bersama saya, Ibu Rismawati Malau SPD. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih punya semangat yang luar biasa untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak Ibu, hari ini Rabu 24 Maret 2021, materi kita adalah struktur teks persuasif. Sekali lagi, hari ini Rabu 24 Maret 2021, materi kita mengenai struktur teks persuasif. Nah, anak-anak Ibu, adapun KD kita pada pagi hari ini adalah KD 314. KD 314 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan, baik itu di lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya yang dibaca dan didengar. Itulah KD kita pada pagi hari ini. Lalu anak-anak Ibu, apa tujuan pembelajaran kita dari KD kita pada pagi hari ini? Yuk anak-anak Ibu, kita lihat ini dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu sesudah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan mampu memahami struktur teks persuasi. Sekali lagi, tujuan pembelajaran kita yaitu sesudah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan mampu memahami struktur teks persuasi. Itulah dia tujuan pembelajaran kita. Nah, baik anak-anak Ibu, sebelum kita membahas lebih dalam lagi apa itu struktur teks persuasi, kita layak mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih tetap diberikan kesehatan, kita masih diberikan keselamatan, sehingga kita masih punya kesempatan untuk ikut belajar hari ini. Namun sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak Ibu bisa mengikutinya dari rumah. Kita angkat satu pujian yaitu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita layak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena dari Dia kita memperoleh berkat, terutama kesehatan. Baik anak-anak Ibu, tadi kita sudah mengangkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan kita. Maka saat ini ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang hening,
ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat, syukur, terima kasih kami haturkan kepadamu Bapa yang baik, buat penyelenggaraanmu atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga saat ini Tuhan kami masih merasakan berkat kasih-Mu lewat kesehatan, lewat napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah anak didik kami. Dampingilah kami, berkatilah kami, berkati anak didik kami yang saat ini mereka mengikuti pembelajaran dari rumah. Berikan mereka roh kebijaksanaan, roh kemampuan, agar mereka semakin bijaksana dan mampu untuk menerima segala materi yang kami sampaikan. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Guru yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran, baik itu pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Apapun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan materi kepada anak didik, kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, orang tua siswa kami, yang saat ini Tuhan mereka sedang mencari nafkah. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa. Berikan mereka rezeki yang secukupnya. Berikan mereka kesehatan Bapa, agar mereka mampu untuk membiayai kehidupan anak-anak mereka. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa ya Tuhan, buat Bapak Ibu pengurus yayasan kami. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Engkau berikan roh kebijaksanaan, Engkau berikan roh kemampuan, agar mereka semakin bijaksana dan mampu ya Tuhan, untuk tetap mengayomi kami. Khususnya Tuhan, agar mereka semakin mampu ya Bapa dalam mempertahankan eksisnya yayasan kami ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu Tuhan, pada saat ini seluruh sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Don Bosco Kam sedang melaksanakan PDDB, penerimaan peserta didik baru. Bukakanlah pintu hati orang tua kami ya Tuhan, agar mereka berkenan untuk mendaftarkan anak mereka untuk kami didik di sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Don Bosco Kam. Tuhan Yesus yang baik, semoga ya Tuhan, pada tahun ajaran baru nanti, semua target-target yang ingin dicapai sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Don Bosco Kam ini bisa tercapai ya Tuhan. Dan semoga yayasan kami ini tetap eksis dan dipercayai oleh masyarakat. Tuhan Yesus, kami juga tak henti-hentinya memohon kepadamu. Semoga pandemi yang kami alami saat ini ya Tuhan, ini segera berlalu, agar pembelajaran tatap muka di sekolah secara langsung bisa kami laksanakan kepada didik kami. Kami yakin dan percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Engkaulah kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami, berkenanlah untuk mengabulkannya. Sama-sama kita doa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah mengucap syukur, sudah mengangkat pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Pasti pikiran kita lebih tenang, lebih semangat untuk belajar. Nah, anak-anak Ibu, pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian, ciri, dan tujuan teks persuasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu membahas
mengenai struktur teks persuasi. Apa saja itu struktur teks persuasi? Kita lihat satu persatu. Yang pertama itu ada pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Nah, sekali lagi, struktur yang pertama itu ada pengenalan isu. Nah, jadi dalam struktur ini nanti ini merupakan pengantar, ya, merupakan pengantar, ya, yang memperkenalkan masalah apa yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Jadi anak-anak ibu dalam struktur yang pertama ini masih hanya memperkenalkan, ya, mengantarkan masalah apa yang sedang dibahas, ya, masalah apa, kan seperti itu dia. Jadi pengenalan isu yaitu berupa pengantar atau awalan pada teks, ya, yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Jadi seperti ini anak-anak ibu. Dalam tahap ini, ya, dalam struktur ini nanti akan diperkenalkan masalah apa. Jadi seperti ini. Hanya membaca struktur yang pertama ini nanti kita sudah mengetahui apa yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Nah, di sini hanya pengantarnya saja, masih hanya cuplikan pengantarnya saja, ya. Itu pada bagian pengenalan isu. Ayo kita lihat contohnya. Di sini sengaja Ibu buat contoh agar kamu lebih memahami. Oh, ini dia yang dimaksudkan oleh Ibu itu pengenalan isu itu. Nah, Ibu ambil di sini masalah sampah. Ya, sampah, ya. Jadi dalam teks persuasi ini Ibu ambil topiknya itu tentang sampah. Nah, ayo kita lihat contoh pengenalan isu. Tadi Ibu katakan bahwa pengenalan isu itu merupakan bagian awal atau pengantar yang mengantarkan kita nanti terhadap masalah yang akan dibahas pada struktur ataupun bagian berikutnya. Nah, ini dia contohnya. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun sampah, ya tetap sampah. Nah, jadi di sini kan masih hanya diantarkan masih dijelaskan di situ mengenai sampah, ya, belum ada akibatnya, kan belum ada dijelaskan di sini, dan cara mengatasinya kan juga belum ada, ya. Tadi masih hanya Ibu buat contohnya, sampah merupakan isu atau masalah yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Nah, tapi di sini kan belum dijelaskan, ya, dampak yang mau ditimbulkan itu seperti apa? Apa akibatnya? Kalau kita menyepelekan sampah yang kecil ini saja pun apa dampaknya? Apa imbasnya bagi kehidupan kita? Belum ada dijelaskan di sini. Karena apa? Tadi pada bagian pengenalan isu itu masih hanya bagian awal yang mengantarkan, yang memperkenalkan kita pada masalah yang akan dibahas pada struktur berikutnya. Bagaimana? Anak-anak Ibu paham? Ya. Jadi dalam mindset kamu, dalam pikiran kamu kan dari contoh yang Ibu buat kamu sudah ada gambaran. Oh, seperti ini dia pengenalan isu itu. Nah, misalnya kalau kita ambil itu mengenai, kita katakanlah semangka, ya kan? Manfaat semangka bagi kesehatan. Nah, kalau bagian pengenalan isu ini masih hanya dijelaskan semangka itu seperti apa, ya kan, berasal dari mana. Belum dijelaskan di sana manfaatnya itu apa, kalau kita memakan semangka itu seperti apa, dan belum di sana ada ajakan. Nah, karena ingat kembali,
pelajaran kita pada minggu yang lalu mengenai pengertian bahwa teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan. Nah, tapi pada bagian struktur yang pertama ini kan belum ada di situ apa penyebab sampah. Belum ada kata-kata ajakan di sana. Karena apa? Pada bagian pengenalan isu seperti yang aku katakan tadi, masih bagian awal, pengantar, memperkenalkan apa masalah yang akan dibahas pada bagian ataupun struktur berikutnya. Baik, anak-anak ibu, itu yang pertama. Yang kedua, rangkaian argumen. Argumen sama dengan pendapat. Pendapat ini seperti yang dijelaskan pada minggu yang lalu, ketika kita membuat satu pendapat, membuat satu statement, ya, mengeluarkan satu pendapat harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas, yang mendukung, yang menguatkan, kan seperti itu dia. Nah, struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Artinya ini dari permasalahan yang tadi yang terdapat pada struktur yang pertama, pengenalan isu, maka di sini penulis akan memberikan pendapat-pendapat, ya, karena ini adalah rangkaian argumen, yaitu berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Sekali lagi, rangkaian argumen yaitu berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang sudah dikemukakan sebelumnya pada struktur yang pertama, yaitu pengenalan isu. Nah, jadi kalau tadi sudah diberikan di sana isunya, sudah ada masalahnya, pada bagian yang kedua ini yaitu rangkaian argumen, disinilah penulis memberikan pendapat-pendapat, ya. Nah, dan dalam hal ini pendapat-pendapat yang diberikan oleh penulis tersebut harus disertai dengan data dan fakta yang mendukung argumen tersebut. Nah, jadi kalau kita memberikan pendapat harus disertai dengan bukti, harus disertai dengan data-data, harus ada faktanya. Yang tujuannya apa, anak-anak ibu? Untuk meyakinkan pembaca. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengatakan, apa buktinya? Kalau misalnya ibu katakan, anak-anak ibu, kita harus minum air putih atau air mineral paling sedikit 8 gelas atau setara dengan 2 liter per hari agar tubuh kita fit atau sehat, seperti itu. Mungkin di antara anak ibu ada yang akan bertanya, Bu, buktinya apa? Nah, ibu harus ada datanya, harus ada faktanya, harus ada buktinya. Yang tujuannya apa? Agar kamu lebih yakin untuk melaksanakan apa yang ibu sampaikan, seperti itu. Oke? Itu dia. Kita lihat contoh. Ini dia contohnya. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak diuraikan oleh tanah atau terurai di tanah. Namun, bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap beresiko mengundang penyakit yang tidak kita inginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita dan juga ke hidung yang membuangnya. Sebelum mengeluh, salahkan diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Nah, di sini kan sudah diutarakan, ya, apa akibat kalau kita membuang sampah sembarangan. Kan, kalau tadi masih hanya dikatakan sampah, ya kan, masih banyak kita temukan di sekitar kita, ya kan, masih banyak kita yang tidak peduli dengan
sampah yang ada di sekitar. Pada bagian struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen, ya kan? Ini sudah diberikan pendapat-pendapat. Nah, di sana dijelaskan bahwa sampah itu bisa berdampak yang kurang baik, ya. Baik itu sampah organik ataupun anorganik, ya kan? Nah, dan itu bisa berdampak langsung, ya. Baunya bisa tercium, bisa menimbulkan penyakit, kan seperti itu dia. Baik, anak-anak Ibu. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan. Nah, kalau pada struktur yang kedua tadi itu memberikan pendapat-pendapat, nah pada struktur yang ketiga itu ada pernyataan ajakan. Nah, karena dalam teks persuasif itu adalah mengajak, membujuk, kan seperti itu. Pernyataan ajakan adalah berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat tersirat dan tersurat. Kalau tersirat itu tidak dituliskan di dalam teks, tapi kalau tersurat itu dituliskan langsung kata ajakannya di dalam teks yang dibuat. Nah, jadi pernyataan ajakan adalah berupa kalimat-kalimat dorongan yang tujuannya adalah untuk mengajak ataupun membujuk para pembaca untuk mau melakukan apa yang dikehendaki oleh penulis. Nah, kita lihat contohnya. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu. Maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kan sudah diajak. Kalau kamu tidak mau terkena dampak dari membuang sampah sembarangan, maka buanglah sampah pada tempatnya. Bahkan di situ dituliskan, hargailah orang yang sudah berjasa ya menjaga kebersihan. Mereka harus bangun lebih awal dan bekerja lebih awal dari kita. Merasakan kedinginan, ya kelelahan karena ulah yang kita buat, yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kan sudah ada ajakannya, sudah ada bujukannya. Jadi kira-kira seperti itu dia yang dinamakan ada bujukan, ya kan, kalimat-kalimat yang mendorong, mengajak agar ya orang yang membaca yang kamu tuliskan itu mau melaksanakan seperti apa yang kamu kehendaki. Baik, anak-anak Ibu. Struktur yang berikutnya itu ada penegasan kembali. Penegasan kembali. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Struktur yang berikutnya itu penegasan kembali. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Artinya ditegaskan kembali. Tadi pada struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan kita sudah diajak. Nah, tapi pada struktur yang berikutnya ini yang keempat ini ditegaskan kembali agar kita lebih yakin, ya kan? Agar kita lebih terdorong, agar kita lebih mau, kan seperti itu dia anak-anak Ibu. Kita lihat contohnya. Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Maka mari buang sampah pada tempatnya dan jaga kebersihan. Nah, di sini kan ditegaskan kembali. Artinya, tadi kan sudah dikatakan kalau kita membuang sampah sembarangan itu akan berdampak negatif kepada kita.
Di pernyataan ajakan tadi sudah dijelaskan di sana, mari kita hargai orang yang bekerja, yang berjasa untuk menjaga kebersihan. Pada bagian ini ditegaskan kembali, menghargai mereka sama dengan menghargai diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan itu menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang kotor sama dengan sampah yang kita buang itu. Maka untuk itu, marilah buang sampah pada tempatnya dan jaga kebersihan. Baik, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai struktur teks persuasif. Di sana tadi sudah dijelaskan mengenai strukturnya itu ada 4 dan sekaligus ibu buat contoh kepada kamu. Nah, mungkin anak-anak ibu kalau hanya strukturnya tadi dijelaskan, kamu agak kurang memahami. Tetapi dari contoh yang ibu buat itu, kamu sudah memahami, oh ini dia. Nah, kan seperti itu ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ingat kembali apa tadi tujuan pembelajaran kita. Ayo. Iya. Sesudah pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu memahami struktur teks persuasi. Maka sesudah menjelaskan, sebelum kita tutup, ayo kita buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tadi ada 4 struktur teks persuasi. Ada 4 struktur teks persuasi. Jadi sesudah pembelajaran ini kamu harus mampu memahaminya. Jadi seperti itu anak-anak ibu. Ya. Seperti itu dia. Ya. Nah, apa itu yang pertama tadi? Apa yang pertama? Mengenai struktur teks persuasi itu. Di sana tadi ada apa? Yuk, lihat kembali. Apa tadi di sana anak ibu? Sebelum ke pernyataan pendapat atau argumen, ibu tadi minta struktur yang pertama itu apa? Ayo, sama-sama nak kita membuat kesimpulannya. Struktur yang pertama itu tadi ada pengenalan isu. Baik, pengenalan isu. Yang kedua itu baru rangkaian argumen. Ya kan? Nah, jadi yang pertama itu anak-anak ibu itu ada pengenalan isu. Pengenalan isu itu tadi ibu katakan adalah bagian pengantar, bagian awal. Nah, di sana diperkenalkan masalah apa yang akan dibahas. Nah, yang kedua baru rangkaian argumen. Rangkaian argumen. Baru yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Dan yang terakhir itu penegasan kembali. Jadi ada 4 struktur teks persuasif. Yang pertama adalah, sekali lagi anak-anak ibu, apa yang pertama tadi? Ayo. Iya, pengenalan isu. Ya, yang kedua rangkaian argumen. Yang ketiga itu ada pernyataan ajakan, dan yang keempat itu ada penegasan kembali. Jadi ada 4 struktur teks persuasif. Baik, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum ibu mengakhirinya, seperti biasa, ibu akan memberikan pantun kepada kamu. Hujan berhenti, angin berhembus, terang kembali langit biru. Jangan suka malas-malas kalau ada tugas dari ibu guru.
Pisau sembilu banyak gunanya untuk mengiris daging domba. Hati ibu selalu merasa bahagia kalau bisa menyapa Anda. Walaupun kita sapaannya lewat pembelajaran jarak jauh. Terima kasih buat perhatiannya. Tetap ibu mengajak anak-anak ibu, mari beradaptasi dengan kebiasaan baru. Ingat pesan ibu 3M. Selalu memakai masker apabila kamu bepergian keluar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan di bawah air mengalir, dan yang paling penting selalu berdoa semoga COVID-19 segera berlalu dan kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan kita. Terima kasih buat kebersamaan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat buat kita semua.